Oke, pada hari Sabat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berjudul ternyata 10 hukum Tuhan itu lebih dari sekedar berkat versi 2-nya yang lebih hebat. Dan jadi latar belakang dari kenapa ada renungan ini adalah ada dua sudut pandang pengikut Tuhan itu mengenai 10 hukum. Jadi pandangan pertama adalah 10 hukum itu dijadikan patokan akhir dari tujuan kehidupan kerohanian. Contohnya, minimal kalau saya udah nurut semua 10 hukum, wah saya udah sempurna, udah keren lah, udah baik. Terus kayak contohnya, kalau kita misalnya udah sampai di titik nggak ada yang mencuri, nggak ada yang membunuh, kalau satu komunitas itu semua udah sesuai dengan karakter dan hukum Tuhan, udah bagus lah, udah nggak ada yang, bahkan udah nggak ada yang ingin lagi untuk melakukan dosa. Nah, yang kedua adalah, yang satu udah keren. Nah, yang kedua, ternyata ada yang lebih keren lagi. Di mana pandangan yang baru ini, yang akan kita bahas nanti, sebenarnya yang pertama ini, yang akhir dari tujuan hidup kerohanian itu adalah khotbah saya yang sebelumnya. Dan ini adalah sebenarnya saya udah persiapkan untuk khotbah di Makarios dari 3 bulan yang lalu, tapi tepat setelah 1 minggu ke depannya itu mau Sahabat Pemuda, tetapi langsung COVID, jadi nggak depending lah. Akhirnya sampai sekarang udah nggak ada. Ya puji Tuhan boleh di-share di PAG. Jadi yang kedua ini adalah 10 hukum Tuhan itu kita melihat sebagai awal dari pandangan yang baru. Jadi yang kalau yang sebelumnya 10 Tuhan jadi tujuan akhir, wah pokoknya kalau saya udah 10 hukum udah terbaik lah. Tapi kalau yang ini bagaimana cara melihat dari awalnya? Contohnya kayak gini. Kalau kita berusaha, kalau di awalnya akhirnya melihat 10 hukum itu dari akhir itu kita nggak akan berbohong lagi, nggak akan bersaksi dusta lagi, tidak ingin melakukan saksi dusta. Ada yang lebih, kalau pandangan yang 10 hukum itu merupakan awal dari tujuan kehidupan kerohanian kita, jadi gantinya kita bersaksi dusta, alangkah lebih baiknya kita menyampaikan kebenaran pada setiap ucapan kita. Jadi gantinya saya nggak berbohong, yang mending langsung aja setiap yang kita omongin apa kebenaran segala macam. Contohnya yang lain, gantinya kita berusaha untuk nggak membunuh orang lain, atau tidak ingin membunuh orang lain. Ya alangkah lebih baiknya kalau kita daripada tidak membunuh, lebih baik apa? Menyembuhkan orang lain. Mungkin bisa dengan mengabarkan pekabaran kesehatan, atau juga dengan apa? Minimal kalau kita nggak bisa mengabarkan pekabaran kesehatan, ya at least kita bisa menerapkan prinsip-prinsip kesehatan itu ke dalam diri kita sendiri. Jadi at least kita nggak membunuh diri kita sendiri kan. Dan kiranya nanti pada akhir dari renungan ini kita semua boleh mendapat berkat yang hanya berasal dari Tuhan saja. Amin. Jadi izinkan saya untuk lebih banyak membaca dari tulisan-tulisan Ellen White dan Alkitab tentunya. Karena semua ini nggak berasal dari hikmat manusia, tapi kita mengandalkan hikmat dari Tuhan. Oke, semua dimulai dari statement ini. Di dalam Review and Herald, 22 Maret 1887. Jadi kebangunan rohani yang sejati di antara kita adalah yang paling mendesak di atas semua kebutuhan kita. Untuk mencari ini harus menjadi pekerjaan prioritas kita. Jadi apa kebutuhan kita yang paling mendesak dan yang paling prioritas sebenarnya apa? Dulu waktu saya masih kecil, waktu sebelum saya dibaptis, saya suka banget Daniel dan Wahyu. Daniel dan Wahyu tiap hari belajar Daniel dan Wahyu. Di sini kita belajar bahwa yang paling mendesak adalah kebangunan rohani yang sejati. Suatu kebangunan rohani dan reformasi, nah ada kata lagi ya, satu kata yang ditambahkan selain kebangunan rohani, reformasi. Harus terjadi di bawah pelayanan Roh Kudus. Kebangunan rohani dan reformasi adalah dua hal yang berbeda. Jadi nggak bisa kebangunan rohani dan reformasi itu bisa digabungin. Walaupun mereka sangat identik satu dengan lain dan mereka sangat berlink, sangat berkesinambungan. Tapi mereka adalah dua hal yang berbeda. Nah, apa arti kebangunan rohani? Menurut Review and Herald Februari 25, 1902, jadi kebangunan rohani itu maksudnya adalah
pembaruan kehidupan spiritual, percepatan kekuatan pikiran dan hati, kebangkitan dari kematian rohani. Ya, jadi kebangunan rohani artinya apa? Ya bangkit dari kematian rohani kita. Nah, reformasi artinya apa? Reorganisasi, perubahan gagasan dan teori. Di mana gagasan dan teori kita? Mereka semua ada di dalam pikiran, dalam kepala kita. Kebiasaan dan praktik. Apakah itu berhubungan dengan tingkah laku? Tentu saja. Jadi reformasi menandakan reorganisasi atau perubahan dari pikiran kita, di kepala kita, dan juga menghasilkan praktek atau kebiasaan. Dan reformasi tidak akan menghasilkan buah kebenaran yang baik, kecuali apa? Nah, ya, mereka saling berhubungkan, kan? Jika itu dihubungkan dengan kebangunan rohani. Nah, selanjutnya, kebangunan rohani dan reformasi mempunyai pekerjaannya tersendiri. Dan dalam melakukan pekerjaan ini, mereka harus saling terkait. Jadi, dengan kata lain, kebangunan rohani tanpa reformasi adalah bukan kebangunan rohani yang sejati. Atau sebaliknya, reformasi tanpa kebangunan rohani adalah bukan reformasi yang sejati. Kebangunan rohani tanpa reformasi ya hanya emosionalisme atau emosi sesaat. Tapi reformasi tanpa kebangunan rohani menghasilkan apa? Legalisme atau fanatisme. Boleh saya ulangin lagi, mungkin bisa ada di kepala kita ya. Kebangunan rohani tanpa reformasi adalah emosionalisme atau emosi sesaat juga. Reformasi tanpa kebangunan rohani adalah legalisme atau fanatisme. Dengan kata lain juga bisa dibilang kayak gini. Kebangunan rohani tanpa reformasi adalah seperti orang yang hidup yang bertingkah seperti orang mati. Sedangkan reformasi tanpa kebangunan rohani adalah orang yang mati, tapi dia tingkah lakunya kayak orang hidup. Dan semuanya dimulai dari penciptaan. Nah, pada awalnya manusia itu diciptakan sempurna. Dan karena mereka diciptakan sempurna, dengan kata lain kerohanian mereka hidup. Jadi karena kerohanian mereka hidup, tingkah laku dan kehidupan mereka itu harmonis dengan sesuai dengan hukum Tuhan. Dan karena mereka diciptakan secara rohani hidup, perilaku mereka otomatis mencerminkan karakter Tuhan. Nah, tapi selanjutnya ada kejatuhan manusia. Ketika dosa masuk ke dunia ini, umat manusia kerohaniannya mati, saudara-saudara. Apa konsekuensinya? Kalau kerohanian kita mati, mereka tidak bisa hidup harmonis sesuai dengan hukum Tuhan. Makanya Paulus mengatakan bahwa orang yang kerohaniannya mati, pekerjaan yang mereka lakukan adalah pekerjaan kematian. Di Hebrew 6 ayat 1 dan Hebrew 9 ayat 14. Tapi kalau di bahasa Indonesia, kenapa saya pakai bahasa Inggris? Karena bahasa Indonesia itu pekerjaan sia-sia. Jadi, karena orang mati akan hanya menghasilkan pekerjaan kematian atau death works. Nah, masalahnya lebih dalam lagi. Karena manusia, dan sekarang manusia mempunyai dua masalah. Masalah pertama apa tadi? Kerohanian manusia mati. Dan yang kedua, karena kerohaniannya mati, apa yang dihasilkan? Pekerjaan kematian, death works, kehidupan yang penuh dosa. Nah, apakah sekarang kita baca di Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati, lihat kan, sudah mati, karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Apakah pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu berhubungan dengan tingkah laku? Tentu saja. Kolose 2 ayat 13, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu. Kita bisa lihat bahwa apakah sekarang saudara bisa melihat hubungan antara kerohanian yang mati dengan pekerjaan kematian atau kehidupan yang berdosa. Mereka saling berhubungan satu dengan yang lain. Jadi ketika kerohanian kita mati, otomatis apa yang kita hasilkan? Kehidupan yang berdosa, pekerjaan kematian, death works. Dan masalahnya menjadi lebih rumit lagi. Kenapa? Pertama, tidak ada cara yang mungkin untuk diri kita sendiri untuk mengetahui seberapa putus asanya kondisi kita.
Dan manusia menjadi berpikir dan mencari cara untuk memaafkan dosa. Hati manusia itu selalu jahat, selalu membenarkan dosa. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ada pertanyaan, siapakah yang dapat mengetahuinya? Dan bahkan Martin Luther sendiri bilang, aku takut dengan hatiku sendiri. Karena dia tahu musuh yang paling berat adalah hati manusia yang jahat dan berdosa. Jadi pertanyaannya, siapakah yang dapat mengetahui hati manusia? Mari kita buka di Yeremia 17 ayat 10. Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Mazmur 139 ayat 23-24. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jadi, siapa yang tahu keadaan hati manusia ini? Hanya Tuhan. Jadi, bagaimana cara Tuhan menyelesaikan masalah hati? Jadi, gimana cara Tuhan kasih tahu kalau saya ini kerohaniannya mati, terus saya perlu dihidupin lagi dan saya perlu sehingga saya bisa berubah? Apakah Tuhan berbisik ke telinga saya? Apakah Tuhan memberikan firasat atau perasaan bahwa kehidupan kerohanian saya mati? Tentu saja tidak. Dan jawabannya ada di dalam hukumnya yang kudus. Kemenangan akhir halaman 500. Hanya kalau hukum Allah dikembalikan kepada kedudukannya yang benar, barulah ada kebangunan iman yang mula-mula dan kesalehan di antara umat-umatnya. Jadi, bagaimana cara umat Tuhan bisa mengalami kebangunan rohani? Kebangunan iman yang mula-mula dan kesalehan di antara umat-umatnya? Hanya kalau hukum Allah dikembalikan kepada kedudukan yang benar. Mazmur 19 ayat 7. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Bahasa Inggrisnya convert. Dan bisa sinonimnya juga artinya revive, atau menyegarkan, atau membangkitkan. Dan saya berasumsi beberapa orang dalam hati bertanya sekarang, apa? Hukum Tuhan. Hukum Tuhan bisa mengubah dan menghidupkan kerohanian kita. Saya kira Roh Kudus yang melakukan itu. Mungkin dalam hati masih bertanya-tanya lagi dan bergumul. Hukum Taurat, hukum Tuhan. The law of the Lord. Saya kira Roh Kudus yang melakukan itu. Faktanya bahwa hukum Tuhan melakukan itu, tetapi kita harus lebih mengerti sesuatu yang sangat teramat penting. Oke, hukum Tuhan dan Yesus. Banyak dari orang Kristen menyangka bahwa hukum Tuhan dan Tuhan Yesus itu bertentangan satu dengan yang lain. Bahkan tidak banyak juga dari orang Advent yang berpikir bahwa hukum Tuhan dan Yesus adalah dua hal yang berbeda. Dan faktanya bahwa hukum Tuhan adalah salinan siapa Yesus itu. Yesus adalah inkarnasi dari hukum. Yesus adalah hukum Tuhan yang hidup dalam daging manusia. Ketika saya memisahkan hukum Tuhan dan Yesus, saya menjadi orang yang legalis atau fanatik. Jadi, bagaimana hukum Tuhan bisa mengubah dan menghidupkan kerohanian kita? Hanya dengan pelototin gitu 10 loh batu, terus kita pandangin terus? Tentu saja tidak. Dengan melihat kepada Yesus yang merefleksikan hukum Tuhan. Ellen White mempunyai komentar yang sangat menarik di dalam SDA Bible Commentary volume 5 ayat halaman 1131. He was the embodiment of the law of God,
which is the transcript of his character. Atau terjemahan bebasnya adalah, dia adalah perwujudan dari hukum Allah yang merupakan transkrip dari karakternya. Apa arti sinonim dari embodiment? Dari kata-kata body di situ. Incarnation atau inkarnasi. Jadi, bukan 10 hukum Tuhan yang ada di Loh Batu yang membawa pertobatan dan kebangunan rohani, saudara-saudara. Tetapi dengan melihat kepada hukumnya yang terdapat di dalam Yesus, karena Tuhan adalah manifestasi dari 10 hukum Tuhan. Ketika saya melihat Yesus, apa yang saya lihat? Saya melihat Tuhan Yesus yang adalah penuh kasih dan murni. Dan ketika saya melihat Yesus, dengan segera saya melihat atau menyadari perbedaan yang sangat jauh dengan kejahatan dan kelicikan hati saya. Dan ketika itu terjadi, kita berteriak bersama dengan Rasul Paulus. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dan kita juga bisa berteriak bersama dengan Nabi Yesaya. Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang najis bibir. Dan kita berteriak lagi bersama dengan Petrus. Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Ketika kita melihatkan keindahan Tuhan Yesus, kita menyadari betapa buruknya kita. Dan itulah bagaimana hukum Tuhan menunjukkan kebutuhan terbesar kita. Untuk waktu yang lama, saya berpikir bahwa dosa besar yang dilakukan orang Yahudi dan dosa besar dunia Kristen adalah dosa yang berbeda dan terpisah. Dan ternyata itu dosa yang sama. Kemenangan akhir halaman 23. Dosa besar seorang Yahudi ialah penolakan akan Kristus. Dan dosa besar dunia Kristen ialah penolakannya pada hukum Allah. Mana mungkin ada yang berkata mereka berbeda. Bagaimana kita bisa bilang saya cinta Yesus, tapi membenci hukumnya, yang adalah refleksi dari karakter Yesus. Itu adalah suatu kemustahilan, saudara-saudara. Jika Yesus adalah perwujudan dan inkarnasi dari hukum Tuhan, kita tidak bisa bilang, aku cinta Yesus, tapi aku benci hukumnya. Itu adalah dosa yang sama. Dan ketika kita memisahkan Yesus dan hukum Tuhan, kita menjadi seorang yang legalis atau juga fanatik. Dan saya datang melihat Yesus yang adalah perwujudan dari hukum Tuhan yang terdapat dalam Alkitab. Saya melihat keindahan dan kesempurnaan karakternya. Dan sebaliknya saya melihat diri saya yang hina dan jahat ini, yang menghasilkan selalu pekerjaan kematian setiap saat. Siapa yang bisa membebaskan aku dari tubuh maut ini? Sekarang saya mengikuti Yesus ke Getsemani. Dan saya mendengar kata-kata Tuhan Yesus yang berteriak kepada Bapaknya, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Dan Tuhan Yesus berkeringat darah. Dan saya mengikuti Tuhan Yesus disalib. Dan aku mendengar, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Saya melihat Tuhan, dan saya bertanya kepada Tuhan, mengapa ini terjadi kepada kamu? Dan Tuhan Yesus menjawab, karena dosamu. Dan ketika saya datang kepada salib, saya merasakan cinta dan kebencian. Saya cinta Yesus, tapi saya benci dosa, karena apa yang dosa telah lakukan kepada Yesus. Dan sesuatu terjadi ketika kita melihat hukum Tuhan yang berinkarnasi dalam Yesus. Yang terjadi adalah pertobatan dan kebangunan rohani. Titus 3 ayat 5, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya
oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan sekarang kita sudah dilahirkan kembali dan sudah diperbaharui. Dan cinta saya kepada Yesus bertumbuh dan hati saya berubah. Lalu apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Reformasi. Reformasi adalah jadi kebangunan rohani menghasilkan reformasi. Kalau kita coba untuk reformasi hidup kita tanpa kebangunan rohani, tentu saja kita akan menjadi legalis. Dan banyak orang Kristen yang berkata, saya sudah dibangunkan rohaninya, saya sudah revival, saya sudah bangkit. Tetapi kehidupannya bukan seperti orang Kristen. Dan kebangunan rohani dan reformasi yang sejati artinya kita menerima kebangunan kerohanian kita yang mati. Dan akhirnya kita melahirkan pekerjaan kehidupan, saudara-saudara, bukan pekerjaan kematian atau death works. Mereka yang bertobat tetapi tidak ada reformasi, kita bisa bilang bahwa mereka cuma punya air mata buaya doang. Dan karena tidak ada pertobatan yang sejati, kecuali ada perubahan dalam hidup, ya sama seperti suami yang memukul istrinya terus bilang, maaf, tapi berapa menit kemudian atau besoknya udah pukul istrinya lagi. Jadi sesuatu yang kita benci dahulu, sekarang kita cintai. Sesuatu yang kita cintai dulu, sekarang kita benci. Kesombongan dan keegoisan menjadi rendah hati, peduli, dan penuh empati. Namun saudara-saudara, setelah kita sudah mengalami kebangunan rohani, itu bukanlah akhir. Kita harus dibangunkan setiap hari. Kita harus mengikuti Tuhan Yesus setiap hari. Kita harus hidup setiap hari di dalam Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi, kalau kita sudah mengalami kebangunan rohani, itu bukanlah akhir, saudara-saudara. Kita harus memperbaharuinya, kita harus hidup lagi hari demi hari, seperti tadi di renungan buka sahabat oleh Tevaldi, bahwa kita harus minum air itu tiap hari harus selalu bergantung kepada Tuhan, selalu tinggal di dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan kita berbuah banyak. Dan kita harus selalu terhubung dengan Yesus Kristus, yang adalah pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya. Jadi, di 2 Korintus 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kata diubah dalam bahasa Grekanya adalah metamorpho. Apa yang kita dapat dari kata ini, bahasa Indonesia apa? Metamorfosis. Dengan kata lain, ketika kita selalu terhubung dengan Yesus, kerohanian kita menjadi hidup. Hidup kita berubah ketika kita berhubungan terus dengan Yesus, dan kita akan metamorfosis menjadi serupa dengan gambar Yesus. Dan ketika saya melayangkan mata saya hanya kepada Yesus, pendeta tidak harus mengasih tahu saya bagaimana cara berpakaian yang sopan. Orang tua tidak harus kasih tahu saya apa yang harus dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Nggak ada yang harus kasih tahu saya acara TV yang mana yang harus ditonton dan yang tidak. Musik apa yang harus didengar atau tidak. Karena sekarang kerohanian saya hidup, kita tahu apa dengan sangat apa yang mendukakan hati Yesus. Dan saya akan datang dan melayani Yesus bukan karena takut nggak masuk surga atau takut pergi ke neraka, tetapi hanya sesederhana karena saya ingin menjadi seperti Yesus. Nah, metamorfosis. Jadi, kalau selama ini, sepanjang pelajaran ini kita belajar tentang perumpamaan, dan nanti perumpamaan pelajaran ke-6 akan dibawakan Edward,
minggu depan. Sekarang izinkan saya untuk membawakan perumpamaan tentang kupu-kupu. Dari pelajaran metamorfosis ini atau kupu-kupu, kita dapat mendapatkan banyak sekali pelajaran rohani. Pertama, kupu-kupu itu mempunyai dua kelahiran, saudara-saudara. Dalam kelahiran yang pertama itu dari telur, ulet bulu itu dilahirkan dari telur kupu-kupu yang biasanya ditaruh di atas daun. Jadi ketika dia menetas, dia bisa langsung makan daunnya. Bisa kenyang langsung. Dan lalu, ulet bulu itu mulai makan daun itu, dan ulet bulu yang kecil itu tumbuh menjadi ulet bulu yang besar. Berapa orang di sini, di Zoom ini yang suka ulet bulu? Saya bisa lihat hampir semua mungkin nggak suka. Apalagi Sani. Benci banget sama ulet bulu karena dia memakan tumbuh-tumbuhannya dia. Kabar baiknya, saudara-saudara, ulet bulu nggak akan selalu menjadi ulet bulu selamanya. Ulet bulu mempunyai kelahiran yang lain. Ketika ulet bulu mulai seperti ini nih, yang ada di gambar ini, dia akan mulai berubah menjadi kepompong. Dan di dalam kepompong, mukjizat yang indah terjadi. Transformasi atau perubahan terjadi di dalam kepompong. Sebuah metamorfosis. Dan setelah beberapa saat, kepompong mulai bergerak dan merobek untuk keluar. Dan keluarlah ulet bulu. Bukan, tapi keluarlah kupu-kupu yang sangat indah. Apa ini? Saya lihat ulet bulu masuk jadi kepompong. Pas saya keluar, kupu-kupu yang indah keluar. Izinkan saya bertanya, apakah namanya berubah? Ya, dari ulet bulu jadi kupu-kupu. Apakah tingkah lakunya berubah? Iya, ulet bulu merayap, tetapi kupu-kupu terbang. Apakah penampilannya berubah? Tentu saja. Apakah yang dimakan berubah? Tentu. Dan apakah tempat di mana dia tinggal berubah? Bisa kita bilang begitu. Dan semua jadi baru dan berbeda ketika ada metamorfosis. Apakah perubahan itu terjadi karena ulet bulu ini melakukan usaha untuk jadi kupu-kupu? Wah, saya berusaha untuk jadi kupu-kupu. Tidak. Perubahan terjadi karena mukjizat Tuhan. Ulet bulu berubah menjadi sesuatu yang baru dengan mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan. Dan kalian lihat, kupu-kupu itu bukan ulet bulu dengan sayap. Bukan kehidupan yang lama digabungkan dengan yang baru, ditambel-tambel. Kupu-kupu adalah makhluk yang baru secara seluruhnya. Jadi bukan ulet bulu, ditambahin sayap, udah berubah jadi gitu, jadi lebih cantik. Enggak, tapi kupu-kupu itu cantik seluruhnya. Berubah. Dan 2 Korintus 5:17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah, benar kan? Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bukan peningkatan dari ciptaan lama. Itulah yang terjadi ketika kita mengalami kebangunan rohani dengan bergantung sepenuhnya dengan Yesus Kristus. Bisakah kita melihat proses perubahan dari ulet bulu ke kupu-kupu? Tidak. Tetapi kita bisa melihat hasil dari perubahan tersebut. Begitu juga dengan orang yang mengalami kebangunan rohaninya. Kita tidak bisa melihat kuasa yang melakukan itu, tapi kita bisa melihat buah-buahnya di dalam hidupnya. Perubahan dari tingkah laku dan tabiat, dan apa yang disenangi, semuanya berubah. Orang yang mencoba hendak mencapai surga oleh perbuatannya sendiri dalam memelihara hukum Allah, berarti mencoba sesuatu yang mustahil. Tidak ada keselamatan bagi seorang yang memiliki hanya sekedar suatu agama resmi, sesuatu rupa peribadatan belaka. Kerinduan segala zaman, halaman 172. Dengarkan ini. Kehidupan orang Kristen bukannya suatu perubahan sedikit atau perbaikan dari kehidupan yang lama, melainkan perubahan seluruhnya dari segala sifat. Ada kematian terhadap diri dan dosa, dan suatu kehidupan yang semata-mata baru. Perubahan ini adalah dapat terjadi hanya oleh pekerjaan Roh Kudus yang berhasil itu. Saya mau kasih tahu saudara-saudara,
Ketika kita sudah bermetamorfosis, setan yang memburu kita akan kehilangan kita. Hanya karena Anda sudah dilahirkan kembali dan dibangkitkan dalam hidup baru, tidak berarti Anda sudah aman atau selamat, kecuali kita tinggal di dalam Yesus. Izinkan saya bercerita lagi, saudara-saudara, tentang kupu-kupu. Ada seorang anak kecil, dia pergi ke Taman Nasional untuk menangkap kupu-kupu. Pada waktu itu belum ada hukum yang melindungi kupu-kupu di Taman Nasional tersebut. Anak kecil itu membawa toples dan juga jaring-jaring untuk menangkap kupu-kupu tersebut. Jaringnya udah dikasih racun segala macam, biar ketangkap langsung bisa diawetkan atau langsung lemes kupu-kupunya. Dan anak itu melihat kupu-kupu yang begitu indah, kupu-kupu biru yang cantik sedang terbang. Dan ketika dikejar oleh anak itu dan dilambaikan jalannya untuk menangkap kupu-kupu tersebut, tidak dapat karena kupu-kupu itu terbangnya nggak konstan, nggak terbang cuma datar gitu, tapi dia terbang ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Dan petugas Taman Nasional itu tersenyum pada anak kecil ini. Terus anak ini jadi frustasi dan dia mencari kelemahan. Apa sih kelemahan dari kupu-kupu tersebut? Dan anak itu menemukan kelemahan dari kupu-kupu tersebut, bahwa kupu-kupu itu suka pisang, saudara-saudara. Dan akhirnya dia lempar pisang di situ tanpa perlu banyak usaha. Kupu-kupu tersebut hinggap di sana. Dan anak kecil tinggal menangkapnya dan dijadikan koleksi. Tangkaplah yang banyak. Dan setelah beberapa bulan kemudian, anak itu datang lagi dengan jaring dan pisang tentunya. Dan ketika masuk ke Taman Nasional, penjaga itu melarang anak ini masuk. Jadi penjaga ini nanya, kamu datang ke taman ini mau ngapain? Penjaga itu bilang, sejak kamu datang di taman ini, sudah diumumkan untuk menjaga kelestarian kupu-kupu. Jadi anak itu keluar dari gerbang Taman Nasional dan akhirnya dia melemparkan pisangnya di situ. Jadi kupu-kupu yang membahayakan dirinya untuk keluar dari gerbang Taman Nasional hanya demi pisang akan menjadi mangsa yang mudah bagi anak kecil ini. Begitu juga jika kita sudah mengalami kebangunan rohani dan reformasi yang sejati, bukan berarti kita akan selamat, tetapi kita harus mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus setiap hari, selalu berada di dalam Tuhan. Jadi kita harus dibangkitkan setiap hari demi hari, dan kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Kiranya kita selalu mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih untuk renungan yang telah disampaikan. Oh, ada kok Kevin ya. Ada teman-teman yang mau sampaikan masukan